Lu ngaca bro, dan lu bilang sama orang yang ada di kaca, lu tuh kuat, lu tuh berharga, lu bisa lewatin ini kok. Gimana caranya sih jatuh cinta yang sehat? Jatuh cinta yang gak merusak kita sebagai seorang pria. Buat menjawab ini, gue mengadakan interview langsung sama Bro Kay Safori, pendiri kelas cinta. Gak cuma dari sudut pandang pria, kelas cinta ini juga kasih banyak tips percintaan dari mata wanita. Langsung aja, kita simak interviewnya. Kenapa lo tertarik untuk bahas topik seputar self-development yang spesifik tentang relationship? Ya ini awalnya gara-gara kebutuhan diri sendiri sih bro ya. Awalnya kan gue yang pengen belajar gimana caranya dapet pacar. Karena awalnya gue itu cupu banget lah. Dulu tuh gue cupu banget, gak ada cewek yang mau sama gue. Gue selalu ditolak, selalu jadi friendzone. Friendzone tuh udah kenyang banget jadi friendzone ya. Jadi setiap kali gue deket sama cewek, dia cuma anggap gue teman. Pas gue tembak pasti ditolak ya. Bahkan waktu gue kuliah aja 4 tahun itu gue naksir sama cewek, itu nggak pernah gue berani negor. 4 tahun gue nggak negor dia sama sekali karena gue nggak berani. Jiper, gue nggak tahu mau ngomong apa, gue nggak pede gitu. Dan it sucks banget gitu. Gue yakin banyak dari teman-teman semua juga, bukan teman-temannya, gue yakin banyak dari brother-brother semua juga yang nonton ini ngerasain hal yang sama apa yang gue rasain dulu gitu. Gimana kayaknya stuck dalam masalah percintaan dan bingung nggak tahu mau gimana gitu. Segala cara yang kita lakuin itu sepertinya nggak ngefek. Kita udah coba perhatian, kita udah coba WhatsAppin dia tiap hari, kita traktir, mungkin kita kasih kado, kita kasih tunjuk ketulusan gitu loh, tunjukin bahwa kita serius. Tapi tetap aja itu cewek tetap pilih cowok yang di mata kita kayaknya nggak banget gitu. Itu cowok yang brengsek gitu, cowok yang ujung-ujungnya bakal nyakitin dia, cowok yang ujung-ujungnya bakal bikin dia sakit hati ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu yang nggak ada jawabannya waktu itu gitu loh ya. Waktu gue mengalami dulu, pertanyaan itu nggak ada jawabannya. Dan disitulah gue ngeliat, wow, ada kebutuhan yang besar akan pengembangan diri masalah romansa, khususnya buat yang pria nih gitu. Karena nggak ada gitu. Kalau cowok minta tolong ke siapa, nggak ada. Kalau cewek mungkin masih bisa baca buku ya kan, ada majalah juga selalu ada tuh 7 cara mendapatkan hati si dia ya, majalah-majalah cewek. Kalau majalah cowok apa? Majalah cowok isinya cewek seksi, kalau nggak mobil, kalau nggak apa, anime ya kan. Ya kita mau belajar dari mana? Pantas aja gitu. Pantas aja cowok itu ya 90% semua stuck dalam masalah percintaan. Dan itulah sebabnya kenapa gue waktu itu setelah gue belajar dan menemukan caranya, gue memutuskan untuk terjun dan bantu cowok-cowok untuk dapetin apa yang udah gue dapetin gitu. Untuk bantu cowok-cowok jadi high value man, atau kalau di Hitman System kita sebutnya glossy gentleman. Jadi ada gap yang besar. Jadi di satu sisi cowok-cowok ini butuh banget solusi, butuh banget jawaban, butuh banget ada orang yang bisa bantuin mereka. Tapi di satu sisi supply-nya nggak ada, demand-nya besar tapi supply-nya dikit. Dan gue bikin Hitman System untuk memenuhi demand tersebut, kebutuhan tersebut. Makanya gue seneng banget nih sama channel kayak Pria 100% ini, karena dia bisa memenuhi kebutuhan tersebut, dia bisa memberikan jawaban buat para pria-pria di luar sana, dan bisa menjadi guidance buat cowok-cowok yang ingin menjadi high value. Respect banget sama Pria 100%. Boleh dong bro, diceritain awal berdirinya kelas cinta gimana? Wah ini ceritanya panjang bro, bisa 2 jam nih kalau diceritain semuanya ya. Jadi tadi yang udah gue bilang, bahwa gue dulu cupu, susah dapet cewek, dan akhirnya gue belajar segala macam, belajar dari buku, dari internet, eksperimen sosial ya. Dan disitulah gue juga ketemu sama Jet dan Lex gitu. Kita berdiskusi, kita bikin teori baru gitu, kita saling eksperimen, dan kita juga memecahkan istilahnya misteri percintaan ya kan. Apa sih yang bikin cewek dan cowok tuh bisa saling tertarik gitu, apa yang diinginkan cewek dari cowok, apa yang diinginkan cowok dari cewek, kenapa cewek sepertinya lebih suka sama cowok yang brengsek tapi malah menolak yang baik gitu. Kenapa gitu? Ada begitu banyak pertanyaan di kepala kita, dan kita pecahin itu satu persatu, kita breakdown itu satu persatu, kita cari jawabannya itu satu persatu, dan sedikit demi sedikit kita mulai dapet jawabannya, dan kita mulai transformasi diri
dari penampilan, gaya ngomong, body language, semua percaya diri kita berubah total dan akhirnya dapet pacar juga bro. 2006 gue dapet pacar ya, dan Jet dan Lex juga dapet pacar juga, dan akhirnya karena udah berhasil kita excited banget. Yes, ini ternyata ilmunya berhasil. Yuk kita ajarin, yuk kita bantu cowok-cowok lain yang sama kayak kita, yang stres juga karena masalah percintaan. Ayo kita bantu mereka. Jadi kita bikin workshop waktu itu, workshop Hitman System. Kita bentuk Hitman System pertama kali tahun 2006 ya, dalam bentuk workshop. Kita sebarin lewat milis-milis waktu itu, dan ternyata ada satu orang yang ikutan. Itu satu orang aja kita udah seneng banget ya, akhirnya ada yang ikutan ya kan. Dan ternyata sukses itu cowok itu akhirnya berhasil juga jadi keren dan dapet pacar juga. Akhirnya kita buka lagi workshop berikutnya. Ada lagi orang yang mau ikutan, 2 orang. Bulan depannya kita buka lagi, orang nambah. Setiap bulan kita buka workshop selalu ada orang baru dan selalu ada cowok yang ikutan workshop, dan makin lama makin besar sampai kita bikin seminar isinya 50 orang ya, dan website kita juga rame banget pengunjungnya, blog kita juga rame banget yang komentar. Disitulah kita tahu, wow, apa yang kita lakuin ini ternyata dibutuhkan sama cowok-cowok Indonesia. Hitman System itu adalah yang pertama ya bro, itu adalah pionir. Pertama kalinya di Indonesia itu ada training khusus romansa dan pengembangan diri pria. Itu Hitman System pionirnya kita yang pertama. Habis itu ada lagi yang berikutnya, tapi Hitman System yang pertama. Dan sejak 2006 itu kita udah mencetak puluhan ribu cowok-cowok keren, cowok-cowok high value ya, yang sudah berhasil akhirnya dapat pacar, menikah, happy dan punya relationship yang sehat. Dan gue happy sih kalau gue udah bisa bantu segitu banyak orang selama ini. Paling nggak hidup gue nggak sia-sia amat lah ada di bumi ini. Dan ketika era Twitter dari 2010 sampai 2014 itu Hitman System dan coachnya gue, Jet Lex dan alumni-alumni lain itu merajalela di Twitter ya. Kita beredar di mana-mana, makin banyak orang yang tahu, dan gara-gara itu cewek-cewek juga banyak jadinya yang fans sama kita dan minta dibikinin kelas. Oke, bikinin kelas dong buat cewek dong. Ayo dong, yang cewek juga mau diajarin kayak begini. Mereka seneng gitu karena pembaca website kita ternyata banyak juga yang cewek. Mereka setuju dengan prinsip-prinsip yang diajarkan sama Hitman System. Karena selama ini mereka pun stres, selalu dideketin sama cowok-cowok yang low value, cowok-cowok yang ngejar, cowok-cowok yang ngarep, cowok-cowok yang madesu, cowok-cowok yang baperan gitu loh. Mereka males gitu, cowok-cowok yang kalau chatting cuma hai lagi apa, udah makan belum, aduh bikin males ya kan. Dan jadi mereka seneng nih ada Hitman System yang ngajarin cowok-cowok supaya jadi keren. Dan akhirnya karena requestnya banyak banget, jadi kita buka kelas untuk cewek namanya Lovable Lady ya. Jadi ada Hitman System buat cowok dan ada Lovable Lady buat cewek. Oke. Dan tahun 2014 akhirnya kita bikin kelascinta.com sebagai portal untuk menaungi Hitman System dan Lovable Lady, untuk menaungi pria dan wanita. Di kelascinta.com itu adalah portal untuk segala macam masalah percintaan lu gitu. Itu adalah solusi. Jadi kelascinta.com itu adalah one stop solution untuk semua masalah percintaan lu. Baik cowok maupun cewek, baik yang single, yang jomblo, yang digantungin ya kan, yang in relationship, yang udah nikah, yang janda, yang duda, yang mau move on, yang mau balikan, semua kita kasih solusinya di situ. Dan ini adalah satu-satunya portal edukasi percintaan pertama di Indonesia. Dan satu-satunya sampai hari ini, baru kita doang Kelas Cinta gitu. Belum ada lagi ya. Belum ada lagi yang benar-benar berfokus menjawab masalah percintaan. Oke. Kenapa cuma kita doang sih yang fokus sama masalah percintaan? Ya, karena mungkin orang lain, society itu menyepelekan masalah percintaan gitu. Kesannya kayak ABG-ABG-an, apa sih cinta-cintaan gitu kan. Padahal sebenarnya percintaan itu sangat-sangat penting. Dan ini sudah dibuktikan dengan berbagai macam studi gitu. Orang yang punya relationship yang baik gitu dengan pasangannya, itu hidupnya bahagia ya. Jadi orang yang punya cinta dalam hidupnya jadi lebih bahagia. Makanya slogan kita love better, live better. Kalau lu punya cinta yang baik, hidup lu juga jadi lebih baik. Apa bedanya Kelas Cinta dan Hitman System? Simpelnya gini,
Kelas cinta itu kayak kampusnya, universitasnya ya. Kalau Hitman System itu kayak jurusannya atau istilahnya program studi ya, prodi katanya. Kalau kelas cinta itu satu kampus kan biasanya apa? Banyak, rame orangnya, ada cowok, ada cewek ya kan, ada yang semester 1, ada yang semester 8, ada yang nggak lulus, ada apa lagi? Kalau satu kampus kan campur, berarti kan ada cowok, ada cewek ya kan. Nah, tapi kalau Hitman System ini, dalam jurusan Hitman System ini cuma ada cowok doang nih. Isinya ini jurusan isinya cowok ya. Jurusan menjadi cowok high value glossy gentleman. Ada juga jurusan cewek namanya lovable lady. Ada cerita apa yang melatar belakangi Bro K untuk jadi influencer di bidang self development relationship? Ya ini balik lagi ke yang tadi gue bilang ya. Karena nggak ada yang bantuin mereka gitu. Karena dulu waktu gue stres masalah percintaan, waktu gue bingung gue harus tanya siapa, nggak ada orang yang bisa bantu gue gitu. Dan itu gue stres banget. Gue bayangin kalau seandainya dulu gue ada yang bantuin, yang kayak gue gini, ada dating coach gitu ya. Waduh, hidup gue bakal jadi lebih gampang bro gitu loh. Gue nggak perlu nunggu sampai waktu lama, akhirnya gue ngerti masalah beginian dan belajar dan akhirnya dapet pacar gitu. Dan akhirnya bisa transformasi menjadi cowok high value gitu. Gue nggak butuh waktu, mungkin dari sejak lulus kuliah gue udah bisa belajar gitu loh. Mungkin gue bisa belajar dari awal. Kalau aja ada yang ngasih tahu gue gitu loh. Kalau aja ada orang di Indonesia ini yang bisa ngajarin gue gitu. Makanya gue pengen terjun ke bidang ini karena gue pengen bantu orang. Gue pengen bantu orang yang ada dalam kondisi gue dulu. Gue pengen bantu orang dan gue pengen bilang sama orang, hey sini gue bantu gitu. Gue tahu, gue udah ngalamin apa yang lu alamin dulu. Gue ngerti rasanya. Semua yang lu rasain gue tahu, gue udah ngalamin. Sini gue kasih tahu gitu, sini gue ajarin biar lu gak ngulang lagi kesalahan yang sama kayak gue dulu gitu. Makanya gue pengen bantu orang. Gue seneng banget misalnya kalau ada orang yang datang, thank you Kay, udah bantu gue, sekarang gue udah punya pacar, sekarang gue udah married, ini anak gue. Bahkan ada satu alumni Hitman System yang kasih nama anaknya namanya Kay karena dia bilang utang budi sama gue. Gila, gue happy banget bro. Gue happy banget dan itu yang bikin gue terus pengen bantu orang, terus pengen ngelihat orang sukses dan dapat percintaan yang bikin happy. Setiap orang pasti mengalami fase up and down dalam hidup. Boleh tahu nggak bro, momen terjatuh dalam hidup Bro K dan bagaimana Bro K bisa keluar dari fase itu? Momen paling rendah dalam hidup gue adalah waktu gue putus cinta tahun 2008. Gue pacaran sama cewek satu kantor ya, dia Singaporean yang kerja di Indonesia. Dan kita awal-awal bener-bener jatuh cinta banget gitu, saling jatuh cinta, kita saling tergila-gila satu sama lain, madly in love lah istilahnya. Bener-bener luar biasa banget, apalagi buat gue yang bekas cowok cupu gitu, yang dulunya cupu terus sekarang bisa dapet cewek keren kayak begini, luar biasa banget gitu. Tapi yang namanya terlalu emosional ya, meskipun itu happy, tapi kalau terlalu emosional itu nggak baik ya. Jadi namanya saling tergila-gila itu kayak roller coaster jadinya. Jadi relationship kita kayak roller coaster gitu. Kalau lagi happy banget, kalau lagi stres banget, lagi berantemnya gede banget. Waduh, itu parah. Ya kalau boleh dibilang ya toxic sih gitu. Cuma dulu kan belum ada istilah toxic gitu. Itu kayak roller coaster, kayak turun naik gitu kan, sampai akhirnya ya karena terlalu bermain emosi, terlalu dua-duanya ya, bukan cuma gue doang gitu, dia juga sama, dia juga baper juga gitu ya. Gua ngapain dikit dia marah, dia ngapain dikit gua marah gitu. Pokoknya chaos hubungannya gitu. Meskipun momen-momen indahnya indah banget sih gitu, momen-momen indahnya indah banget, tapi ya momen hancurnya juga hancur banget. Ya singkat cerita akhirnya gara-gara emang volatil begitu ya istilahnya, emang volatile begitu, emang labil relationshipnya, akhirnya ya bubar lah. Ribut gede, bubar, berantem akhirnya. Dan dia abis bubar itu dia masih coba minta balikan, tapi gue udah gak mau, gue udah capek, gue tolak dia dan dia sakit hati banget. Habis itu dia jadian sama satu cowok. Nah gue jungkir balik, gue kelojotan, kejang-kejang, gue nangis-nangisan, gue berusaha ngejer dia lagi, tapi dia udah gak mau, dia balas dendam sama gue ya. Dan ini salah gue gitu. Gue nggak menyalahkan dia ini cewek yang baik, dia cewek yang baik gitu.
Gua yang waktu itu masih bego, gue sebagai cowok belum ngerti gimana caranya gue harus bersikap dalam relationship. Gue sebagai cowok yang nggak mengambil alih leadership, gue juga yang mudah terombang-ambing emosi gitu. Salah gue, itu hubungan rusak gara-gara salah gue. Makanya gue hancur-hancuran, ya, gue hancur-hancuran jungkir balik. Dan itu masa-masa kelam banget. Gue kehilangan makna diri gue kehilangan kepercayaan diri gue. Itu udah hitman system ya kan, itu gue udah ngajar mungkin berapa ratus orang waktu itu, udah murid gue udah ratusan orang, tapi kepercayaan diri gue hancur. Gue merasa gak ada tujuan hidup lagi waktu itu. Gue merasa ego gue hancur lebur, gue kehilangan minat, kayaknya males ngapa-ngapain, kerja udah gak ada artinya lagi, udah gak ada motivasi segala macam semua. Stres deh, gue depresi deh waktu itu, depresi banget ya. Depresi banget, itu masa-masa terkelam dalam hidup gue sih, masa-masa terkelam gitu. Itu lumayan lama tuh, gue lumayan lama dalam masa-masa kegelapan itu gitu, 6 bulan lah ya, 6 bulan lah kurang lebih, sampai akhirnya benar-benar bisa pulih. Itu mungkin lebih lama lagi ya kan. Dan gimana caranya gue bisa bangkit dari keadaan itu? Yang pertama adalah punya support system. Gue ada teman-teman yang baik, ada teman dekat gue bisa curhat ya. Dia nggak keberatan, gue curhatin terus setiap hari. Setiap hari gue curhat sama dia. Gue nggak tahu ya dia sampai bosen apa nggak, mungkin dia bosen kali, dia nggak ngomong aja gitu. Dia baik banget. Curhat terus sama dia yang nemenin gue pengen nge-gym. Gue pengen nge-gym biar nggak stres, dia temenin gue nge-gym. Gue pengen makan enak misalnya biar lebih happy, dia temenin juga ya. Ada support system, ini penting banget. Lu harus punya support system yang lu percaya, yang bisa nyemangatin lu, yang bisa bantuin lu, yang bisa nemenin lu. Ini lu butuh banget sebagai cowok bro gitu. Dan ini yang kebanyakan cowok nggak punya. Karena persahabatan cowok itu tipenya ledek-ledekan. Jadi kalau curhat soal cewek dia biasanya diledekin gitu. Alah gitu aja lu nangis, alah cengeng lu gitu. Nah ini yang bikin cowok itu kalau lagi stres, kalau lagi patah hati, itu lebih hancur daripada cewek ya. Makanya menurut data cowok itu 4 kali lipat lebih banyak yang bunuh diri daripada wanita. Oke, karena cowok lebih stres, gak ada temen curhat. Kalau cewek banyak temen curhatnya, bisa nangis-nangis bareng, bisa saling curhat, cerita. Yang satu nangis, yang lain juga ikut nangis. Kalau cowok mana ada gitu loh. Lu mana berani nangis di depan temen cowok lu. That's why important untuk punya brother-brother yang benar-benar solid dan siap support lu dan bantu lu. Dan yang kedua adalah belajar dari kesalahan lu. Seriusan, belajar dari kesalahan lu gitu. Momen-momen terpuruk itu, momen kegagalan, momen patah hati, itu justru adalah momen terbaik untuk lu level up. Karena dari situ lu bisa belajar dari kesalahan lu. Jadi lu bisa jadi orang yang lebih keren, lebih ngerti, lebih pinter. Ya, kalau lu nggak pernah gagal, lu nggak pernah belajar, bener nggak? Tapi karena lu gagal, lu terpuruk, lu terpaksa mau nggak mau belajar. Kalau nggak lu bakalan stuck di bawah terus, bener ya? Lu bakalan hancur, lebur, galau terus. Makanya lu harus terus belajar. Makanya lu harus belajar dari kesalahan lu. Lu harus analisa, kemarin gue salahnya apa ya? Dan itu yang gue lakukan gitu loh. Berbulan-bulan gue terobsesi dengan patah hati dan relationship. Gue jadi menganalisa satu persatu. Apa salah gue? Di mana salah dia? Apa yang bisa gue lakukan untuk memperbaiki gitu loh. Kenapa kok rasa sakit hati bisa sakit banget? Apa yang bikin kita jadi sakit hati gitu? Ya, kenapa putus cinta itu bikin orang jadi depresi, jadi kehilangan makna diri, jadi kehilangan percaya diri? Kenapa gitu? Itu gue ulik semua. Gue ulik gitu. Dan semakin gue ngerti, semakin gue tahu jawabannya, semakin gue mudah untuk mengatasi patah hati gue dan keterpurukan gue. Jadi kalau kamu sekarang lagi terpuruk, belajar dari kesalahanmu, evaluasi, catat, tulis, belajar, baca buku, googling, kenapa? Apa yang terjadi di masa lalu sehingga bisa lu jadi begini sekarang? Dan lu ketika lu udah ngerti, lu jadi level up lu jadi lebih keren, lu jadi lebih pintar, lu jadi lebih high quality. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, sayangin diri lu sendiri.
Lu harus sayang sama diri lu sendiri. Ketika lu lagi jatuh dan terpuruk, biasanya yang dilakukan orang adalah menyalahkan diri sendiri. Ya, lu sih bego sih, gara-gara lu sih, ya. Bayangin gini, bayangin ada anak kecil jatuh dari pohon gitu loh, dia bandel naik pohon terus jatuh. Pas dia udah jatuh, lu marah omelin lagi, bandel sih naik pohon. Terus bukannya cuma diomelin, lu gebukin juga, lu sabet juga, ya kan? Bandel sih naik pohon, nih rasain tuh, siapa suruh lu naik pohon, sabet. Ya gimana? Tuh anak pasti bakalan nangis terus gitu loh. Tuh anak bakal sakit dan bukannya dia belajar dari kesalahan, bukannya sembuh lukanya, malah makin tambah sakit. Begitu pula diri lu bro. Kalau lu lagi jatuh, lu menyalahkan diri lu sabet lagi. Ya gimana lu bisa bangkit? Stop gitu loh. Sama kayak anak kecil tadi, begitu dia jatuh langsung kita peluk, aduh sakit ya, aduh nggak apa-apa, jangan nangis ya, it's okay, udah nggak apa-apa, ya, kayak besok jangan naik pohon lagi gitu kan, dibaik-baikin, bener nggak? Itu yang harus lu lakukan sama diri lu sendiri, peluk dia, sayangin dia, bilang it's okay, nggak apa-apa, ya kemarin lu salah tapi nggak apa-apa, it's okay. Oke, sayangin diri lu, maafin diri lu, ikhlasin semua kesalahan, kasih yang baik buat diri lu. Jangan dimarahin, jangan disalahin. Kasih makan yang enak, kasih baju yang bagus, istirahat yang cukup, kasih yang the best buat diri lu. Ini kuncinya bro, dan lu akan bisa bangkit kalau lu sayang sama diri lu sendiri. Lu ngaca bro, dan lu bilang sama orang yang ada di kaca, lu tuh kuat, lu tuh berharga. Lu bisa lewatin ini kok. Supaya bisa bangkit dari keterpurukan, lu harus maksain diri lu bro gitu. Gak bisa, gak ada jalan singkat. Gak bisa lu ngegeletak di bawah sumur gitu yang gelap terus tiba-tiba lu berharap tara, langit terbuka, ada sinar gitu ke bawah dan lu akan melayang ke atas. Yes, I'm fine. Gak bisa. Gak ada yang kayak begitu. Ya, lu harus maksa diri lu untuk bangkit. Gua harus berdiri. Dan lu harus mulai manjat dari dasar sumur itu, manjat naik ke atas. Yes, pelan-pelan gak apa-apa, tapi lo harus bangkit, mulai manjat lagi, mulai lagi. Oke, naik ke atas, pelan-pelan tapi pasti. Lo manjat, akhirnya lo bakal keluar dari sumur tersebut. Sejauh ini, apa kendala yang paling sering ataupun yang paling sulit Bro K hadapi saat berkarya, baik dengan menjadi influencer maupun jadi konsultan relationship? Masalah yang paling umum gue temuin dalam bidang gue adalah semua orang merasa dirinya mengerti tentang percintaan. Itu sih ya. Karena percintaan itu kan hal yang sangat umum terjadi. Kita semua pasti pernah ngalamin percintaan. Dari SMP juga udah ngalamin naksir sama orang, nembak orang, ditolak orang, pacaran mungkin ya kan, terus putus cinta dan segala macam. Jadi semua orang merasa dirinya mengerti tentang cinta. Coba aja lihat ke Gramedia, itu buku-buku percintaan, novel-novel semua itu yang nulis juga mungkin anak remaja, anak kuliahan, ya kan. Dan semua mereka punya teori mereka sendiri tentang percintaan, ya. Bahkan ketika misalnya gue ngajarin sesuatu di sosial media gitu, ya kan, yang sudah terbukti jelas, tapi tetap aja ada tuh netizen enggak juga ah, menurut gue gini ah, enggak ah, begini ah gitu loh. Ya, karena kalau masalah percintaan semua orang merasa dirinya paling ngerti ya. Bisa dilihat juga misalnya di sosial media, di TikTok atau apa ya, mungkin anak-anak remaja gitu ya, mungkin paling baru 1 kali 2 kali pacaran tapi udah ngasih tips-tips relationship dan segala macam gitu. Ya di satu sisi itu bagus ya kan, itu kreatif juga dan mereka juga membantu orang lain juga, yes it's okay. Tapi banyak dari mereka yang menyebarkan message bukannya bikin cowok jadi makin high value tapi malah makin jadi low value gitu. Bukannya membantu orang buat self upgrade malah bikin orang jadi menye-menye baperan gitu. Dan ini adalah message-message yang harus setiap hari kita lawan gitu loh. Gua dan Hitman System juga, pria 100% juga. Kan setiap hari message yang kita keluarkan itu berarti juga mengcounter message-message sebaliknya yang bikin orang bukannya upgrade diri tapi malah jadi downgrade. Apa goal dalam hidup yang ingin Bro K capai melalui Kelas Cinta? Tujuannya supaya bisa bantu sebanyak-banyaknya orang dan pengen bisa jadi top of mind orang mengenai masalah percintaan.
Jadi setiap orang ada masalah percintaan dia kepikir, oh ke kelas cinta aja. Lagi patah hati, oh ke kelas cinta aja. Habis ditolak gebetan, oh ke kelas cinta aja gitu. Dia pengen ngedate minggu depan misalnya, oh ke kelas cinta aja gitu. Dia pengen nembak misalnya, oh ke kelas cinta aja. Jadi semua masalah percintaan itu orang datangnya ke kelas cinta. Itu sih yang jadi mimpi gue. Bro, gue tertarik sama buku Glossy Gentleman Guide. Boleh dong bro dijelasin tentang produknya? Wah, gue merasa terhormat nih bro. Pria 100% ternyata baca buku gue nih. Jadi buku Glossy Gentleman Guide itu adalah buku panduan menjadi pria high quality yang dicintai wanita. Ya, di dalamnya lu bakalan diajarin caranya jadi pria high quality dengan upgrade. Upgrade apa? Satu, upgrade penampilan lu ya. Karena cowok nih biasanya berantakan nih penampilannya nih. Dikasih tahu nanti caranya simple kok gitu. Gak harus beli baju mahal, sepatu mahal, gak harus upgrade penampilan, itu simple, dijelasin di buku ini ya. Cukup rapi, bersih, wangi. Terus yang kedua juga adalah upgrade kepribadian. Karena orang suka sama lu, baik cowok maupun cewek, mau temenan sama lu, mau deket sama lu, itu karena kepribadian lu. Kalau lu orangnya pede, menyenangkan, fun, asik, lu juga bisa dipercaya gitu, orang akan seneng sama lu bro, baik cewek maupun cowok gitu. Pengen jadi temen lu dan juga pengen jadi gebetan lu ya. Dan yang ketiga, upgrade pergaulan lu gitu. Gimana mungkin lu bisa dapat pacar yang cantik kalau di lingkungan lu aja nggak punya temen cewek cantik? Make sense kan gitu. Jadi lu harus perluas pergaulan lu. Lu harus ngumpul bersama dengan cowok-cowok high value lainnya. Lu harus perluas pergaulan lu, kenalan dengan banyak cewek supaya lu bisa ngerti dan bergaul dengan mereka. Ya, semakin luas pergaulan lu, semakin mudah lu dapet cewek yang berkualitas juga. Dan yang keempat adalah upgrade dating skill lu. Kebanyakan cowok pasti punya skill. Misalnya dia skill main game, skill main gitar, skill olahraga basket. Tapi nggak banyak yang punya skill dalam romansa, dalam dating. Karena cowok ngerasa percintaan itu bukan sesuatu yang harus dipelajari. Ngalir aja lah, jadi diri apa adanya lah. Ya makanya lu selalu gagal gitu loh. Karena kalau cuma ngikutin diri sendiri, kita jadinya grogi, gugup, bingung, nggak tahu mau ngomong apa gitu. Makanya lu harus pelajari skillnya. Dan di buku ini diajarin gimana caranya ngobrol sama cewek, gimana caranya kalau mau ngedate, apa yang harus dilakukan, apa yang harus di-prepare, terus juga gimana caranya lu bisa jadian tanpa nembak ya. Semua ada di buku ini. Nah, ini nih penampakannya nih, bukunya nih. Kalau lu mau, lu bisa cari di Gramedia. Tapi suka habis stoknya, maklum bestseller ya. Tapi kalau lu mau simple, gampang, mau beli online aja, lu bisa klik linknya di deskripsi ya. Glossy Gentleman Guide. Selain buku, yang gua tahu Kelas Cinta punya program Hitman System online training. Kayak apa sih bro programnya? Nah, Hitman System online training ini juga sama, adalah panduan menjadi cowok keren, cowok glossy, cowok high value ya, yang dicintai wanita. Tapi dia formatnya adalah subscription gitu, langganan. Jadi kalau langganan, lu bakal dapetin setiap harinya, lu bakal dapet email, motivasi, pengajaran. Terus lu juga dapet podcast ya, audio yang bisa lu dengerin ketika lu misalnya lagi sebelum tidur atau sambil nyetir, sambil jalan. Lu bisa dengerin juga. Terus udah gitu, lu juga bakal dapetin video-video juga, membahas segala macam hal, mulai dari mindset, bagaimana caranya jadi pede, supaya lu nggak baperan, supaya lu nggak ngarep, juga skill-skill mengenai body language, ya, tentang skill ngobrol, bagaimana lu storytelling, dan gimana lu caranya ngehit. Nah, dan ini yang paling seru, kita bakal kasih lu tiap minggunya video ngehit yang real. Jadi tim Hitman System ngehit, ajak kenalan dan ngobrol sama cewek asing real, bukan rekayasa, dan lu bisa ngeliat dan belajar gimana caranya mereka ngehandle ketika cewek nolak, gimana ketika ceweknya mau pergi, gimana caranya bikin suasana obrolan yang menyenangkan, gimana caranya supaya bisa minta nomor WA gitu atau tukeran Instagram ya. Semuanya ada nih dijelasin di sini dan juga di breakdown nanti penjelasannya. Jadi Hitman System online training ini benar-benar komplit banget ya, mulai dari segi mindset, dari skill, bahkan dan contoh-contoh nyata juga bisa lu pelajari di sini ya. Makanya ini bentuknya langganan karena materinya banyak banget gitu loh, banyak banget. Videonya aja ratusan, ada audionya juga, ada ebook gratisnya juga.
lu bisa langganan ini selama setahun ya, atau lu bisa beli aksesnya yang lifetime yang nggak ada masa expirednya gitu. Dan bukan hanya itu, lu juga bakal punya komunitas, temen lu ngobrol, diskusi, ngehit bareng ya. Dan gue jamin kalau lu praktekin dengan bener apa yang diajarin di HSOT ini, hidup lu bakal berubah bro. Hidup lu bakal berubah. Khususnya kisah percintaan lu, gue jamin bakal berubah drastis. Dari yang tadinya jomblo, akhirnya punya gebetan, dan akhirnya bisa punya pacar. Oke, kalau lu minat, lu bisa langganan, langsung klik linknya ada di deskripsi. Satu lagi nih bro, boleh dong kasih tips untuk teman-teman yang nonton video ini seputar relationship dan self-development. Banyak cowok itu ketika mendekati cewek yang dia suka, mereka tuh mengumbar kebaikan, mengumbar ketulusan, ya kan, antar jemput, traktir, kasih kado, bilang serius, chattingin tiap hari, kasih perhatian ya. Tapi setelah ngelakuin semua itu, ujung-ujungnya mereka ditolak. Ya, karena semua itu percuma kalau lu nya low value, atau kalau di Hitman System kita bilangnya lossy. Kalau lu nya penampilan masih burik, ngobrolnya juga boring, garing, cuma bisa nanya lagi apa, udah makan belum, lagi di mana, aduh garing banget. Terus udah gitu juga nggak punya temen, hobinya wibu ya, kerjaannya main game, nonton anime, terus juga karir juga stuck di situ-situ aja gitu. Ketika lu low value, apapun yang lu lakukan jadi nggak ada value-nya juga bro gitu. Makanya hal pertama yang harus lu lakuin adalah upgrade diri lu. Upgrade diri lu. Lu perbaikin dong penampilan lu, oke? Itu coba rambut gonjes dan segala macam itu aut-autan lu potong semua, pakai baju yang lebih keren dong. Terus udah gitu ya, karir lu naikin dong. Mungkin lu bisa cari kerjaan tambahan, freelance, atau pindah ke kantor lain yang lebih baik gitu. Perluas pergaulan lu, ketemu sama orang-orang high value lainnya, join komunitas, punya hobi yang lebih produktif, dan juga belajar dating skill gitu loh. Belajar dating skill, belajar cara ngobrol sama cewek yang asik, belajar gimana caranya bisa bikin cewek ketawa, belajar gimana caranya supaya nggak baper sama cewek, belajar gimana caranya lu bercerita yang bikin cewek jadi betah ngobrol sama lu gitu. Dan ini semua yang bikin lu jadi cowok high value. Kalau lu udah punya ini semua, bukan lu lagi yang ngejar cewek, tapi cewek yang ngejar lu bro. Emang kesannya kayaknya banyak banget yang mesti dikerjain, ya ampun kok banyak banget sih PR-nya. Ya memang karena kita cowok gitu. Itulah tugas cowok, itulah beratnya jadi cowok. Kita dituntut untuk bisa banyak hal. Karena cewek itu maunya sama cowok yang komplit. Cewek itu maunya sama cowok yang high value, yang glossy kalau kata di Hitman System ya. Jadi memang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk lakuin itu semua. Kalau ingin berhasil, baik dalam percintaan maupun dalam kehidupan. Tapi meskipun berat, ini semua bisa dilakuin. It's okay, pelan-pelan, yang penting lu lakuin, pelan-pelan, slowly but sure, lu lakuin sedikit demi sedikit, nanti lu bakalan jadi juga bro, high value man. Salam high value man, semangat bro.